Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 strategi pembelajaran Penjas akan menjelaskan materi Personalized System of Interaction. Yang pertama, pengertian Personalized System of Interaction atau PSI. PSI merupakan pembelajaran berbasis personal atau individu siswa yang sudah dimodifikasi dengan sistem cooperative learning. PSI merupakan pembelajaran yang menggunakan sistem modular, di mana siswa dibantu oleh seorang tutor yang dapat berupa guru atau teman satu kelasnya. Sistem pengajaran PSI diterapkan pada suatu pembelajaran yang lengkap. Pendekatan umumnya berdasarkan pada suatu buku ajar dengan satuan pelajaran yang terdiri atas bacaan, pertanyaan, dan soal. Setelah mempelajari setiap bagian bahan dan menjalankan perangkat pertanyaan yang berkaitan atau menyelesaikan berbagai kegiatan siswa melaporkan kepada pengawas atau tutor bahwa siap untuk diuji tentang bagian tertentu dari bahan ajar. PSI dalam pelaksanaannya sudah mencerminkan sistem pembelajaran individual dengan beberapa modifikasi. Langkah-langkah yang ditempuh dalam pembelajaran sangat memperhatikan perbedaan individual. Untuk materi yang selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Faiz. Yang selanjutnya adalah Personalized System of Interaction atau PSI, dikenal sebagai The Killer Method atau The Killer Plan. Menurut Irawan, metode ini diuji cobakan berdasarkan hasil observasi dasar yang dilakukan killer beserta rekan-rekannya yang memberikan hasil sebagai berikut. Yang pertama adalah, jika semua siswa diharapkan untuk mencapai tingkat penguasaan minimal yang sama, maka mereka semua tidak dapat diharapkan untuk mencapai dalam selang waktu yang sama. Yang kedua adalah, materi dalam jumlah kecil akan lebih mudah diserap oleh siswa daripada materi dalam jumlah yang besar. Yang ketiga adalah, siswa akan lebih baik jika mereka diberikan penghargaan secara berulang-ulang dan secara mungkin. Liana mengatakan bahwa Personalized System of Interaction atau PSI merupakan model yang dikembangkan oleh killer, pada awalnya dikenal dengan nama The Killer Plan. Menurut ahli Personalized System of Interaction atau PSI adalah sistem penugasan tutor untuk membantu siswa yang memerlukan bantuan dalam rangka pencapaian taraf penguasaan materi. Ruseffendi menyatakan bahwa Personalized System of Interaction atau PSI memungkinkan adanya aspek personal sekaligus aspek sosial dalam proses pendidikan. Peran guru dalam pembelajaran Personalized System of Interaction atau PSI adalah sebagai pembimbing fasilitator dan motivator. Kalaupun terdapat semacam ceramah pemberian informasi, hal ini merupakan sekedar pengarahan dan dorongan agar siswa termotivasi. Demikian selanjutnya akan disampaikan oleh David. Selanjutnya merupakan ciri-ciri pembelajaran Personalized System of Interaction menurut Ruseffendi, Piambodo 2014. Yang pertama yaitu siswa belajar sesuai dengan kecepatannya masing-masing, yang pandai belajar lebih cepat dan sebaliknya yang lambat belajar tenang sesuai dengan kecepatannya dan tidak terseret-seret oleh siswa yang lainnya. Yang kedua yaitu merupakan pengajaran itu berpusatkan kepada anak, cara belajar anak, dan lain-lain. Yang ketiga, setiap unit yang dipelajarinya memuat tujuan interaksional khusus yang jelas dan kemampuan siswa pada akhir kegiatan itu diukur berdasarkan pada tujuan interaksional khusus. Dan yang terakhir yaitu guru sebagai pembimbing atau fasilitator belajar, bukan sebagai penilai. Guru membantu siswa bila siswa memerlukan. Kemudian Personalized System of Interaction memiliki model pembelajaran, diantaranya yaitu yang pertama merumuskan sejumlah tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa. Yang kedua, menentukan patokan pengajaran atau materi pembelajaran yang akan dipelajari. Yang ketiga, merumuskan satuan pembelajaran yang merupakan pokok-pokok bahasan yang akan dipelajari dalam rangka pencapaian tujuan. Yang keempat, merupakan pokok-pokok bahasan itu dipecah ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil sehingga dapat dipelajari secara rinci. Dan yang terakhir yaitu prosedur pembelajaran ditentukan untuk dilakukan siswa dalam rangka mencapai tujuan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Viko. Selanjutnya ada cara pengajaran Personalized System of Instruction atau disingkat dengan PSI, yaitu yang pertama penentuan tema, yang kedua pembagian
materi menjadi subbab yang lebih kecil. Yang ketiga, pembagian modul yang harus dipelajari oleh siswa. Yang keempat, tes awal. Tes ini untuk menentukan siapa yang akan menjadi tutor untuk membimbing siswa lain yang belum tuntas. Yang kelima, tutor membimbing dan mempelajari bersama materi pelajaran yang dianggap belum tuntas. Satu siswa boleh membimbing lebih dari satu siswa, sesuai dengan kondisi kelas. Yang keenam, siswa dan kelompoknya mempresentasikan materi dengan teknik tanya jawab materi. Yang ketujuh, tes awal. Tes ini dimungkinkan saling membantu antara siswa tutor dengan siswa yang lain. Yang terakhir, ada tes akhir. Tes ini merupakan tes mandiri. Selanjutnya ada fase aktivitas guru dan aktivitas siswa. Fase pertama yaitu menyampaikan tujuan dan mempersiapkan peserta didik, menjelaskan tujuan pembelajaran dan mempersiapkan peserta didik siap belajar. Siswa mendengarkan dan mencatat tujuan pembelajaran yang dijelaskan oleh guru. Fase 2, menyampaikan informasi, memberikan modul pada peserta didik, memberikan modul yang harus dipelajari kepada siswa didik, mempelajari dengan seksama modul yang telah diberikan. Selanjutnya ada fase 3, menentukan. Tutor memberikan tes awal kepada peserta didik untuk menentukan siswa yang akan menjadi tutor. Siswa mengikuti tes awal. Selanjutnya ada fase 4, yaitu membentuk kelompok dan tutor membimbing teman. Kelompok membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah tutor yang telah dipilih. Kemudian siswa tutor membimbing dan mempelajari bersama materi pelajaran yang siswa mengikuti arahan dari guru untuk membentuk kelompok dan siswa yang terpilih sebagai tutor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Guntur. Untuk selanjutnya, materi yang terakhir adalah fase presentase. Untuk yang ke fase 5, memberikan kesempatan kepada peserta didik dan kelompoknya mempresentasikan materi dan teknik tanya jawab siswa dan kelompoknya untuk materi yang telah dipelajari. Lalu fase yang ke-6 yaitu evaluasi. Yang pertama, memberikan tes awal kepada peserta didik. Pada tes ini, peserta didik masih dimungkinkan saling membantu. Yang kedua, memberikan tes akhir yang merupakan tes mandiri, yaitu mengikuti tes. Dan yang D, yaitu kelebihan model Personalized System of Instruction atau PSI. Siswa berpendapat bahwa mereka belajar banyak dan mendapatkan lebih banyak informasi. Para guru peduli dengan pencapaian dan pengharapan partisipasi siswa dalam belajar mandiri. Materi yang dirasa lebih besar untuk belajar di kelas. Kontrol utama adalah keberhasilan siswa dan mereka lebih berperan dalam proses pembelajaran. Siswa yang mengekspresikan tanggung jawab yang dia selesaikan dalam kelas. Format PSI mengikuti para siswa untuk memiliki manajemen waktu yang efektif. Faktanya di dalam kelas PSI mengajar tidak dihilangkan. Mengajar justru lebih terlibat dibandingkan dengan kelas konvensional. Pengajar mengevaluasi masing-masing siswa secara langsung dan memberikan pelajaran dan mendorong tiap masing-masing siswa. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.